Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kesehatan, kemudian juga masih diberikan izin untuk bisa menjalani kehidupan di hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam belajar bahasa Arab. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk yang level 2, yaitu pelajaran kita jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madhi lazim dengan fa'il dhamir muttasil mutakallim, laki-laki dan perempuan. Yang tentunya sudah kita kembangkan dari yang sebelumnya, yaitu dengan ditambahkan keterangan. Sehingga kita akan belajar membuat kalimat yang lebih panjang. Jumlah fi'liyah ini adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Awalnya kata kerja. Kata kerjanya adalah fi'il madhi lazim. Fi'il madhi lazim ini adalah kata kerja yang sudah dilaksanakan atau lampau. Dengan fa'il ini adalah yang mengerjakan fi'il, yang mengerjakan kata kerjanya. Ya, fa'ilnya atau yang mengerjakannya adalah dhamir muttasil atau kata ganti orang. Mutakalim adalah yang pertama. Jadi kata ganti orang pertama, saya. Ya, baik untuk laki-laki dan perempuan. Dalam pembelajaran bahasa Arab online dengan metode Mustaqili yang kami sampaikan di hari Selasa 4 Agustus 2020. Baik, sebelumnya kita akan bernasyid terlebih dahulu. Mari bersama-sama bernasyid dengan saya. 1, 2, 3. Ahbibil lughatal arabiyyah annaha lughatus shalah annaha lughatul Qur'an wal hadis annaha lughatul jannah man aradan najah fil hayah fid dunya wal ukhrawiyah ta'alam lughatal arabiyyah ta'alam lughatal arabiyyah. Ini adalah nasyid atau lagu Mars Mustaqili. Pembelajaran bahasa Arab dengan metode Mustaqili. Untuk memberikan motivasi kepada kita dalam belajar bahasa Arab ini. Ahbibil lughatal arabiyyah, cintailah bahasa Arab. Annaha lughatus shalah, karena bahasa Arab adalah bahasa salat. Annaha lughatul Qur'an wal hadis, dan bahasa Arab ini juga adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Annaha lughatul jannah, bahasa Arab juga adalah bahasanya ahli surga. Man aradan najah fil hayah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dalam hidup, fid dunya wal ukhrawiyah, baik di dunia ataupun di akhirat,
Ta'allam lughatal Arabiyah, belajarlah bahasa Arab. Ta'allam lughatal Arabiyah, belajarlah bahasa Arab. Baik, ini adalah rumusnya. Rumus madhi lazim. Jadi jumlah fi'liyah, kata kerja yang diawali dengan kalimat yang diawali dengan kata kerja dan kata kerjanya adalah madhi lazim. Kata kerja yang sudah dilaksanakan atau lampau, lazim itu tidak membutuhkan objek. Kemudian dhamir muttasilnya yang yaitu kata ganti orang, ya, kata ganti orangnya, kata ganti orang pertama. Mutakallim dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya orang kata ganti orang pertama, dalam bahasa Arabnya adalah mutakallim, ya, atau artinya saya, ana. Contoh kalimatnya jalastu. Ini adalah sudah termasuk dalam fi'il dan fa'il. Fi'ilnya fi'il madi yaitu jalasa. Jalasa itu sudah duduk. Kalau saya sudah duduk, ya, disambungkan dengan dhamir muttasil menjadi jalastu. Jalastu ini kalau dalam tasrif fi'il madhi, ini fi'il yang ke-13. Ya, dari mulai jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, jalastu itu saya sudah duduk. Fiilnya kalau dalam tasrif fi'il madhi itu ada di fi'il yang ke-13. Yang perempuan pun sama, yang muannasnya jalastu juga. Saya sudah duduk. Membedakan laki-laki dan perempuannya bukan dari tulisannya, tetapi dari orang yang mengatakannya. Kalau orang yang mengatakannya laki-laki, jalastu, oh berarti dia mudzakar. Kalau yang ngomongnya itu perempuan, jalastu, saya telah duduk. Tapi yang ngomongnya perempuan, maka dia muannas. Dari segi kalimat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kalimat ini. Nah, baik, contoh dalam kalimat ini perbedaan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah tambahan keterangan. Ya, keterangannya bisa berbentuk sifat dan juga bisa berbentuk waktu. Yang berbentuk sifat, ya, sifat dari benda yang dari bendanya, ya. Contoh kalimat untuk yang laki-laki. Jalastu alal kursi al jamili amsi. Ya, di pertemuan sebelumnya kita baru sampai kepada kalimatnya alal kursi saja. Nah, di pertemuan ini kita kembangkan, kita tambahkan dengan menambahkan kata sifat dan juga keterangan waktu. Jadi kata sifat adalah mensifati kata bendanya dan keterangan waktu menjelaskan kapan dia melakukan pekerjaan itu. Ini contoh kalimatnya jalastu alal kursi al jamili amsi. Perhatikan kalimat ini, jalastu itu adalah fi'il dan fa'il. Kata kerja dan yang mengerjakannya. Kata kerjanya adalah jalasa. Kemudian domir mutasilnya tu menjadi jalastu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah fi'il. Kalau dalam tasrif fi'il madhi, ini ada pada fi'il yang ke-13. Jalastu, saya sudah duduk. Saya sudah duduk. Kalau dalam urutan bahasa Arabnya kan fiilnya dulu, sudah duduk saya. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak lumrah menggunakan kalimat seperti itu. Biasanya kalau diterjemahkan menjadi saya sudah duduk. Jalastu, saya sudah duduk. Nah, ini di terjemahan ini belum ada perubahan, masih kami ya. Seharusnya saya. Saya sudah duduk
Alal kursi, di atas kursi. Alal kursi ini adalah keterangan. Ya, jalastu alal kursi. Keterangannya menggunakan jer dan majrur. Jernya di sini ala, ya, alal kursi, di atas kursi. Setiap kata benda yang sudah kemasukan huruf jer, ya, ala di sini, maka setelah jer itu menjadi majrur atau dibaca kasroh. Alal kursi, ya, alal kursi. Baik, saya perbaiki dulu terjemahannya. Di sini adalah saya. Yang ini juga sama-sama saya. Baik, kita kembali ke slide-nya. Berikutnya, tambahan di pertemuan ini adalah al-jamili. Jamil ini adalah bagus. Kata aslinya awalnya adalah jamilun. Ini kalau sifatnya sendirian. Untuk kata sifat, ya perhatikan untuk kata sifat, kaidahnya itu wajib mengikuti yang disifatinya. Karena yang disifatinya al-kursi, perhatikan pakai al, maka kata sifatnya al-jamili, pakai al juga. Kalau yang disifatinya kasroh, al-kursi, ya, kasroh, maka sifatnya al-jamili, kasroh juga. Ya, ini kata sifat yang mensifati kata benda, yaitu kursi yang disifatinya. Maka kata sifat itu mengikuti yang disifatinya. Amsi, ini keterangan waktu. Ya, amsi, ini kasroh juga, ya, amsi ini, karena keterangan waktu setelah keluarnya ala, ya. Alal kursi al-jamili amsi. Amsi ini kemarin. Jadi pelajaran barunya adalah kata sifat dan keterangan waktu. Yang perempuan bagaimana? Yang perempuan pun sama. Tidak ada perubahannya untuk jumlah fi'liyah dengan fi'il maldi lazim, ya, dan fa'ilnya mutakalim atau orang, kata ganti orang pertama. Jadi tidak ada perbedaannya. Perhatikan. Jalastu alal kursi al-jamili amsi. Ya, jangan karena dia jumlah fi'liyahnya anak untuk perempuan, kemudian diganti-ganti gitu. Jalastu alal kursiyati. Ya, tidak ada kursiyah. Ya, karena yang menjelaskan laki-laki perempuannya ada di fiil dan fa'ilnya, di fa'ilnya, ya, jalastu. Tu di sini ini adalah perempuan tu'nya. Kenapa? Karena yang bicara ini adalah perempuan jenis kelaminnya. Tetapi dalam segi kalimatnya tidak ada perbedaan untuk mutakalim, untuk mutakalimnya, ya, itu orang yang kata ganti orang pertama tidak berubah. Laki-laki dan perempuan sama-sama jalastu. Sehingga tidak ada perbedaan dalam kalimat laki-laki dan perempuannya. Jalastu alal kursi al-jamili amsi. Saya, perempuan, telah duduk di atas kursi yang baru kemarin. Baik, ini adalah contoh kalimatnya. Selanjutnya kita akan berikan beberapa contoh, baik yang mudzakkar maupun yang muannas. Mudzakkar ini adalah yang laki-laki, muannas yang perempuan. Dan kalimatnya sudah kita kembangkan dengan kata sifat dan keterangan waktu. Contoh kalimatnya. Zahabtu ila suqi al-ba'idi amsi. Zahabtu, saya telah pergi. Sayanya adalah laki-laki. Anggap saja ini yang bicara laki-laki. Zahabtu
Ilas suqi, ke pasar. Ini juga menggunakan keterangannya, menggunakan keterangan tempatnya, menggunakan ila, ya, menggunakan huruf jer. Huruf jar ada 8. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Ini menggunakan ila. Ke. Artinya adalah ke. As-suqi, pasar. Ila suqi, ke pasar. Al-ba'idi ini adalah sifat. Ya, sifat dari as-suqi. Karena ini al-ba'idi ini adalah sifat, maka dia wajib mengikuti yang disifatinya. Kalau yang disifatinya memakai al, maka kata sifatnya pun memakai al. Kalau yang disifatinya itu suqi, ki, kasroh, maka kata sifatnya al-ba'idi. Di juga ya, kasroh juga. Amsi ini adalah keterangan waktu. Yang perempuannya seperti apa? Tidak ada perbedaan. Sekali lagi, tidak ada perbedaan untuk jumlah fi'liyah yang fa'ilnya adalah kata ganti orang pertama, yaitu mutakallim. Dhahabtu ila suqi al-ba'idi amsi. Saya, perempuan, telah pergi ke pasar yang jauh kemarin. Al-ba'idi ini yang jauh. Ya. Kalau kata sifat itu, gunakan kata yang. Ya. Yang jauh kemarin. Contoh yang kedua, roja'tu minal madrasati al-mashhurati. Maaf, ada kesalahan ketik, saya perbaiki dulu. Al-mashhurati, ini nyambung harusnya. Al-mashhurati. Kita kembali. Roja'tu minal madrasati al-mashhurati amsi. Roja'tu, saya sudah pulang. Sayanya laki-laki, saya laki-laki sudah pulang atau sudah kembali. Minal madrasati, dari sekolah. Minal madrasati, dari sekolah. Al-mashhurati, yang terkenal. Amsi, kemarin. Saya, satu orang laki-laki atau saya laki-laki, telah pulang dari sekolah yang terkenal kemarin. Perhatikan kata sifat al-mashhurati. Karena yang disifatinya al-madrasati, menggunakan al, maka sifatnya pun menggunakan al. Kalau yang disifatinya ada tak marbutohnya atau menunjukkan muannas, al-madrasati. Kalau disukunkan al-madrasah, maka sifatnya pun menjadi al-mashhurati. Ya, pakai tak marbutoh di akhirnya. Betul-betul menyesuaikan dengan yang disifatinya. Amsi adalah keterangan waktu, itu kemarin. Yang perempuannya tidak berubah, tidak berbeda. Roja'tu minal madrasati al-mashhurati amsi. Saya, satu perempuan, saya seorang perempuan telah pulang atau telah kembali dari sekolah yang terkenal kemarin. Selanjutnya, ada kesalahan penulisan lagi ya. Kita perbaiki dulu. Ini mimnya ada 2. Amama. Kumtu amamal babi al-jamili amsi. Kumtu, saya telah berdiri. Saya laki-laki telah berdiri. Amamal bab, di depan pintu. Al-jamili, yang bagus. Amsi, kemarin. Ini keterangan
kata bendanya menggunakan dzaraf zaman, dzaraf makan. Ya, dzaraf makan itu ada berapa? Ada 7 ya. Amama, waro'a, fauqa, tahta, janiba, haula, baina. Itu adalah dzaraf makan. Ini kita menggunakan amama di depan. Saya laki-laki telah berdiri di depan pintu yang bagus kemarin. Yang perempuannya, kumtu amamal babi al-jamili amsi. Saya telah berdiri, saya perempuan telah berdiri di depan pintu yang bagus kemarin. Contoh berikutnya, farahtu 'alan ni'mati al-katsirati qabla amsi. Saya laki-laki telah bergembira di atas nikmat. Ala ni'mati al-katsirati. Perhatikan lagi di sifat al-katsirati karena yang disifatinya an-ni'mati pakai al, maka sifatnya pun pakai al. Al-katsirati. Yang disifatinya an-ni'mati atau kalau disukunkan menjadi an-ni'mah ada tak marbutohnya, maka sifatnya pun pakai tak marbutoh al-katsirati qabla amsi, yaitu sebelum kemarin. Kalau bahasa Indonesianya lusa. Lusa itu qabla amsi. Kemarin, sebelum kemarin. Ya. Yang perempuannya, farahtu 'ala ni'mati al-katsirati qabla amsi. Saya perempuan telah gembira atas nikmat yang banyak. Qabla amsi. Sebelum kemarin. Ya, kemarin sebelum kemarinnya lagi. Ya. Berikutnya, tabassamtu amamal abi al-jamili qabla usbu'i. Saya laki-laki telah tersenyum di depan ayah yang ganteng. Kalau orang ganteng pakainya, kalau benda bagus. Qabla usbu' sebelum atau 1 pekan yang lalu. Qabla usbu' adalah 1 pekan yang lalu. Yang muannasnya, tabassamtu amamal abi al-jamili qabla usbu'. Saya perempuan telah tersenyum di depan ayah yang ganteng pekan yang lalu. Jadi ini contoh-contoh kalimat, contoh jumlah fi'liyah dengan fi'ilnya ada fi'il madhi lazim, kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya. Kemudian fa'ilnya yang mengerjakannya, domir muttasil mutakalim, kata ganti orang pertama, saya artinya. Seperti ini, untuk mudzakkar dan mu'annas persis tidak ada perbedaan. Ya, dan di pertemuan ini kita sudah menambahkan keterangan untuk bendanya ya, dengan kata sifat. Keterangan kata bendanya dengan kata sifat dan juga keterangan waktu. Mudah ya, insya Allah kalau mengikuti dari pertemuan-pertemuan berikutnya dan sudah mampu mengerjakan di pertemuan sebelumnya, ketika kita bertemu dengan pembelajaran baru ini, insya Allah bisa mengikutinya dengan mudah. Karena di sini hanya menambahkan kata sifat, yang mana kata sifat itu mengikuti yang disifatinya, dan keterangan waktu. Jadi pelajaran barunya adalah kata sifat dan keterangan waktu. Ini adalah pengembangannya. Baik, selanjutnya adalah latihan dan penilaian. Karena kalau tanpa latihan, sulit untuk melatih kemampuan kita. Maka kita perlu latihan dan ini adalah untuk penilaian ya dalam latihan kita. Silahkan kalian screenshot
kemudian kalian tulis dalam buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Ustadz ya untuk dinilai. Sudah? Ya, ini pertemuan kita di hari ini. Tetap di rumah, tetap semangat dan tetap aktif dan produktif. Kemudian kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan memberikan hal yang baru buat kalian, ya silahkan kalian like, kemudian yang belum subscribe kalian klik subscribe-nya dan bagikan kepada teman-teman kalian. Bisa jadi mungkin saja ada yang lain yang memerlukan video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran bahasa Arab secara online dengan metode mustakili. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.